Oke guys, kembali lagi dengan aku Alvesting di Akademi Kripto. Dan gak kerasa ya, ini kita sudah sampai di modul kelima. Jadi ini adalah modul terakhir yang akan kita bahas, itu mengenai bagaimana cara melakukan entry and exit analysis. Langsung aja ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya teman-teman mengenai 4 tahapan ya, yaitu analisa trend, kemudian teman-teman analisa area, kemudian analisa pattern, dan kemudian keempat itu analisa trik. Nah, kalau udah semuanya kerambung jadi satu dan udah perfect banget analisisnya, baru teman-teman mikir kira-kira ya di mana misalkan saya harus masuk itu, saya keluarnya juga harus di mana. Karena teman-teman faktanya keluar itu juga sama pentingnya dengan masuk. Sama aja ya, saya kasih analogi ketika teman-teman udah berhasil masuk universitas yang bergengsi misalkan dengan seleksi dan tes wawancara yang sangat sulit, oke? Teman-teman udah masuk. Terus yang penting kedua apa ya? Teman-teman mikir gimana caranya exit dari situ. Gimana cara menyelesaikan tugas akhir. Karena banyak yang ternyata itu udah masuk universitas pilihannya, terus tiba-tiba dia nggak bisa keluar karena dia nggak bisa menyelesaikan tugas akhir. Jadi bad in exit itu sama juga bad in entry. Jadi exit is as important as the entry. Oke. Jadi saya mau menjelaskan dulu entry ini apa. Ini entry ini mengetahui di titik mana ya, di area mana teman-teman ini masuk trade. Baik itu posisi buy or long atau sell or short. Oke. Ini masuknya. Nah, kalau exitnya itu apa? Itu bisa dua hal. Pertama, ketika teman-teman bener, oke, teman-teman exit di mana untuk mengamankan profit yang teman-teman punya dari trade. Tapi ketika trade ini salah dan tidak berhasil, teman-teman di mana juga keluar. Ya, ini juga harus jelas. Karena ketika teman-teman salah di analis, itu mau nggak mau teman-teman harus melakukan yang namanya cut loss. Karena nggak semua ide dari teman-teman itu bisa berhasil. Karena komputer tercanggih, ya, algoritma tercanggih yang bisa mendeteksi pergerakan market dengan size dan liquidity ya di level smart money itu akurasinya hanya di 40%. Jadi ketika teman-teman 50% lebih, even 70-80% itu artinya apa? Artinya teman-teman sebenarnya udah outsmart the robot. Tinggal detail-detailnya ya mengenai eksekusinya gimana. Bisa nggak seenggak emosional robot? Nah, itu yang penting. Oke. Nah, pertama yang paling gampang yaitu keluar masuk itu melalui support dan resistance. Karena itu yang paling utama, yang paling umum dan yang paling jelas. Jadi tinggal horizontal line seperti kamu masuk di sini, kamu keluar di sini. Oke, ketika kamu sell short, kamu masuk di sini, kamu keluar di sini. Oke, seperti apa? Seperti itu. Jadi ketika teman-teman hendak ya melakukan entry baik atau itu teman-teman tinggal cari support dan resistance-nya. Kamu masuk di mana? Berarti kamu masuk di support, di GWN area di sini. Jadi di sini kamu order buy. Oke. Terus keluarnya di mana? Keluarnya di resistance. Beli di harga bawah, di bin, jual di pucuk ya. Jual ketika dia mantul ke atap. Itu adalah analogi yang paling mudah di mana kamu harus masuk dan keluar. Masuk bawah, keluar di atas. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika teman-teman melakukan posisi sell or short, jadi teman-teman masuknya di atap ya, masuknya di atas. Tapi teman-teman betting untuk posisi turun ke bawah ya. Kemudian teman-teman take profitnya mana? Ya, ketika dia turun di floor. Ya. Di floor ini kamu exit. Oke, entry-nya di atas, exit-nya di bawah. Nah, kemudian kedua ya, selain saya pakai analogi ya lantai dan juga atap, itu bisa juga teman-teman pakai swing low dan swing high sebagai area invalidasi atau area cut loss atau area ketika teman-teman keluar ketika idenya itu salah. Ini gimana? Ini seperti ini. Jadi ilustrasi ya, placement swing high dan swing low ini, let's say ini adalah uptrend. Jadi harga membuat apa? Higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi ketika teman-teman harga itu retrace, dia akan dari sini tuh mengunjungi titik di sini. Dia pasti titik di situ. Karena di situ apa? Itu adalah swing low. Itu adalah demand area, itu adalah support. Jadi ketika teman-teman memutuskan entry masuk di sini ya, di mana exitnya itu pasti
ada di bawah ya dari swing low ini. Kemudian untuk target kita bisa banyak sekali yang kita gunakan, antara lain mungkin resistance, mungkin psychological resistance, ya mungkin juga kita pakai bantuan Fibonacci. Tapi di sini untuk teman-teman masuk keluarnya itu adalah di bawah swing low, di bawah sini. Ketika teman-teman sedang melakukan posisi buy or hold. Nah, ini sama ya teman-teman, ketika Bitcoin, ini first impulsive itu adalah naik uptrend, kemudian dia turun membuat retracement atau correction. Dia ngetes di mana? Di sini. Ini apa? Ini adalah swing low. Kemudian teman-teman ketika masuk ya di sini M3 as a trader, open posisi di sini, di mana keluarnya itu adalah di bawah swing low. Targetnya di mana? Mungkin di angka psikologis. Mungkin angka psikologisnya 50.000, 30.000, 40.000. Itu adalah angka psikologis di mana teman-teman mau exit ya. Kan teman-teman punya saya. Nah, ini begitu juga ya ketika teman-teman ya mau melakukan sell short. Jadi stop loss-nya di mana ya? Stop loss-nya di atas ya teman-teman, dari swing high. Nah, harga turun ya, first impulsive bearish. Oke, dia retrace ke atas ya. Terus teman-teman sell ya on weakness. Sell on weakness di mana? Di sini. Oke, di mana ini? Ini adalah di swing high. Kemudian exit-nya di mana? Exit pasti otomatis di atas dari swing high. Exit di sini. Target bisa angka psikologis, bisa pakai Fibonacci. Sama seperti ini ya, Bitcoin. Oke, jadi ini dia sempat turun harganya, kemudian di sini retest ya, dia retest ke dalam area ya, area swing high-nya di sini. Lihat teman-teman, sell short sell di sini. Stop di mana? Exit-nya adalah di atas dari swing high ini. Lihat target, mungkin angka psikologis ya, mungkin teman-teman pakai Fibonacci atau pakai pivot. Ya, targetnya ke harga dasar atau B-nya. Jual di atas ya, jual di genteng ya, terus kemudian kalau teman-teman jual di UB-nya atau ketika jadi harga dasar. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman akhirnya sudah tahu ya di mana saya menempatkan stop loss ya, di bawah support ya, atau di bawah dari swing low. Kemudian stop loss mungkin di atas resistance ya, atau di atas dari swing high-nya. Pertanyaannya, berapa persen? Oke. Ini lagi, berapa persen dari titik support dan resistance itu saya pasang cut loss? Nah, ini ada beberapa cara, oke teman-teman. Satu yang paling mudah itu menggunakan suatu indikator, namanya adalah average true range, ATR. ATR itu apa? ATR itu adalah suatu indeks yang mengukur volatilitas. Ini kan volatility, volume, order book itu adalah the whole sim ya, dari pergerakan di market. Oke, di sini marketnya apa? Marketnya cryptocurrency. Sehingga ATR ini yang standar, yang dipakai di forex dan commodity market itu dia adalah pakai satuan pip. Ya, tapi kita di sini pakai apa? Satuannya persen. Kenapa? Karena skala di harga cryptocurrency itu adalah logarit. Sehingga yang ideal itu adalah pakai persentasenya. Oke. Nah, contoh di ATR ini menunjukkan bahwa 3% volatilitasnya. Berarti saya taruh stop loss di bawah entry sebanyak 3%. Oke, di sini keluar angkanya ya, 3,36% dari ATR. Oke, kemudian misalkan saya long di titik yang berwarna orange. Kemudian di mana stop loss saya? Itu adalah 3,36% di bawah entry. Ya, di sini entry-nya stop loss-nya di bawah ini, di tanda. Itu artinya apa? Artinya volatilitas harga itu kurang lebih ada di 3,36%, itu tinggi, itu relatif tinggi. Dan ini yang saya cek ini Bitcoin ya. Gimana kalau altcoin lain mungkin bisa sampai 10%. Inilah yang menjadikan kripto itu adalah market yang paling enak untuk cari uang gitu. Karena kamu pada dasarnya nggak bisa memancing di air yang bening. Kamu cuma bisa memancing di air yang, dan kripto ini airnya udah keruh banget ya. Ini air yang penuh dengan sampah juga ya, tapi disitulah Anda bisa memancing, disitulah Anda bisa cari keuntungan. Jadi ketika marketnya stagnan, oke, like let's say gold ya, indeks harga S&P itu kamu akan mencari ya keuntungan itu yang sangat sedikit ya. Makanya leverage-nya gede sampai 500x gold. Kenapa ya? Karena dia volatilitas
persentase nggak setinggi di sini. Lalu muncul pertanyaan ya, kan aku udah analisa bener, oke. Terus aku udah tahu di mana ya keluar masuk berapa persen. Ya terus tuh timbul pertanyaan lagi, emangnya perlunya apa ya mikirin entry dan exit? Nah ini yang membedakan teman-teman judi dan trading, gambling dan trading. Entry dan exit itu sangat penting untuk apa? Untuk menentukan risk to reward ratio yang teman-teman miliki. Oke, apakah risk to reward ratio? Jadi risk to reward ratio itu merupakan suatu rasio ya. Bisa dalam desimal, bisa dalam persentase ya, yang menunjukkan seberapa banyak yang kita willing to lose, yang mau kehilangan. Terus dibandingkan dengan jumlah yang kita peroleh apabila analisa kita. Nah, jadi risk to reward ratio itu apakah bisa diatur? Iya, itu bisa diatur kita sendiri. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan setup yang kita temukan di market. Nah, lalu kenapa Kak risk to reward itu penting? Risk to reward ini penting karena pada dasarnya nggak ada orang di dunia ini yang selalu benar menekan harga di market. Nggak ada yang selalu benar di market. Kamu sejago-jagonya tupai melompat, itu pasti dia jatuh 1-2 kali. Kalau jatuhnya 3 kali gimana? Berarti kamu harus memproteksi diri kamu. Ya, memproteksi itu salah satunya adalah dengan ya menerapkan risk to reward. Oke. Nah ini contoh skenario, kamu dari 5 trading, bayangin dari 5 trading, kamu bener cuma 2 kali, menang 2 kali dong. 3 kali ini kamu salah. Ya, itu kamu tetap bisa memperoleh keuntungan. That's the beauty of trading. Misalkan, saya merisikokan 1% setiap kali trade gagal. Saya punya duit 100 juta, oke, cut loss 1%-nya berapa? 1 juta. Jadi saya punya setup ini 1/3. 1/3 itu gimana? Ketika saya benar, ya, saya itu memperoleh 3 juta. Ketika saya salah, saya kehilangan 1 juta. Oke, trade pertama saya salah, plus 1 juta. Trade kedua saya benar, plus, ya, saya dapat 3 juta. Oke, negatif 1 tambah 3 berapa? Jadi masih plus 2, ya. Plus 2 juta di akun teman-teman. Selanjutnya teman-teman trade lagi. Salah, minus 1 juta, tinggal berapa? 1 juta. Oke. Kemudian trade lagi keempat, ternyata masih salah. Oke, jadi balik lagi ke 0. Ya, baru trade kelima, ini bener lagi. Berarti teman-teman dapat plus 3% atau plus 3 juta dari akun yang teman-teman risikokan. Jadi nggak harus bener semua ya ternyata di trading. Ya itulah the beauty of trading yang membedakan dengan gambling macam binary option yang sempat nah, kalau di kiri ini adalah risk to reward dalam trading. Ini 1/5 ya. Ketika saya salah, saya merisikokan 1 juta. Ketika saya benar, saya dapat berapa? 5 juta. Oh enak dong, nggak? Iya enak, karena kita bisa atur setup. Kalau di gambling gimana? Itu adalah risk to reward negatif. Kenapa? Ketika kamu salah, kamu merisikokan 1, yaitu adalah 1 juta. Namun ketika kamu benar, kamu tuh nggak dapat 1 ya, kamu tuh dapat 0,8 atau 80%. Karena ada uang K atau uang yang disediakan untuk badan. Jadi saya benar cuma dapat 800.000, kalau saya salah dapat berapa? Saya kehilangan 1 juta. Saya merisikokan 1 juta untuk 800.000, itu kan risk to reward negatif kan ya. Oke, itu kan berarti 1/0,8 itu kan negatif. Apakah kamu orang yang tidak smart? Ya. Jadi kalau trading kan kamu merisikokan 1 juta, kamu dapat 5 juta. Itu smart move. Ya. Tapi kalau kamu merisikokan 1 juta, kamu cuma dapat 800.000, itu nggak worth it. Nah, itu namanya kamu simping. Kamu hopeless ya. Itu namanya kamu adalah desperate buat ngasilin duit. Oke. Ya, di sini paham ya perbedaan dari trading dan gambling. Nah, jadi pilihannya mana ya teman-teman? Mau trading ya, get the wealth, maintain the wealth, or cuman jadi spekulan. Ya, nggak ada intinya penjudi lagi. Jadi meskipun pemenang lotre itu secara statistik ya, itu setelah 4 tahun itu dia akan kembali miskin. Kenapa? Karena dia nggak tahu sistemnya buat jadi kaya. Di sini kita bukan menjanjikan kekayaan, tapi mengajarkan ya gimana teman-teman mengelola uang yang teman-teman miliki di trading. Nah, ini saya juga punya ya teman-teman 3 skenario
Misalkan satu, ini skenario teman-teman kerja kantoran, mungkin kerja di startup di SCBD, usia 25 setelah lulus. Ya. Kemudian kedua ini mungkin teman-teman di semester 3 ya, misalkan di BINUS. Atau yang ketiga ini teman-teman lulus kuliah, lulus SMA tapi nggak ke kuliah. Misalkan teman-teman cuma nongkrong, terus jam. Nah, ini saya punya 3 skenario. Pertama, skenario bocah kantoran yang pagi nganalisa market atau pagi lihat trade di akademi kripto, ya, terus dia masuk trade, ya, kemudian dia mungkin cek beberapa jam kemudian atau ketika dia pulang kerja gimana hasil trade nih. Kayak mungkin dia di sini sangat moderate sama risk. Dia punya portofolio 100 juta buat trading future. Dari 100 juta itu dia risikokan berapa? 1% misalkan. Oke, ketika cut loss 1 juta. Dia ini karena ngikutin trade-nya di akademi kripto yang mana akurasinya 70%, oke. Jadi dia selalu punya margin menang yang tinggi. Terus dia risk to reward-nya setup yang diambil itu 1:3, oke. Setiap bulan dia trading 20 kali, berarti rata-rata kan 5 kali trade ya. 5 kali trade itu kalau seminggu cuma Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu enggak trade. Itu masih wajar ya, satu trade sehari. Dia enggak overtrade. Oke, dari 70% akurasi dia menang 14, berarti kalahnya adalah. Terus berapa persen Kak? Berarti ketika dikalikan risk per trade 1 ya, kemudian menang 14 kali 14% ya, dikalikan 3, oke. Terus kemudian kalahnya di minus ya 6%, itu dia gains berapa teman-teman? 36% itu setiap bulan. Wah, itu tinggi ya. Kalau teman-teman lihat itu kan berbagai obligasi itu kan hanya maksimal di 7% setahun, ataupun yang relatif berisiko. Sementara di sini teman-teman bisa gain ya 36% setiap bulan dengan analisa ya. Seperti ini levelnya kesulitannya medium. Karena saya bilang gak ada yang easy di kripto, saya jujur ya gak ada yang gampang. Tapi kalau teman-teman ambil pathway ini, orang kantoran punya 100 juta willing to risk ya, 1% per trade ya, 20 kali trade seminggu, sebulan, maaf, itu teman-teman mungkin ya proyeksinya gate 36 juta ya. Dari mana? Dari 100 juta. Itu levelnya medium. Kita masuk ke skenario kedua. Oh, ini misalkan anak kuliah di BINUS ya. Mungkin kadang ikut ekskul ya, atau kadang dia part-timean di kopi-kopi, tapi dia masih punya banyak waktu. Banyak waktu ya, kadang tugas, kadang cuma nonton Netflix. Nah itu dia bisa merisikokan lebih tinggi dari portofolio future-nya. Misalkan 2%, which is 2 juta ya, dari 100 juta. Akurasinya 70% ya, karena dia juga ikut ya akademi kripto misalkan. Terus dia risk to reward-nya 1:2 ya. Jadi misalkan di TP1 itu dia langsung keluar. Oke, which is pure scalp. Terus dia trade itu berapa kali sebulan? 40 kali misalkan. Oke, dari 70% akurasi, winningnya berapa? 28. Closingnya 12. Itu sebulan si anak kuliah ini itu gain 88%. Kalau misalkan let's say ya duitnya 100 juta itu gainnya 88 juta. Itu possible meskipun hard by for you. Terus terakhir ya, ini skenario bocah tongkrongan. Ini bocah lulus SMA nongkrong tiap hari, kerjanya cuman ngomong di kripto. Dia misalkan setiap trade ya dia cedera ya, risking 5%. Karena sering trade akurasi jadi agak jelek kayak 60%. Risk to reward-nya gimana? 1:1,5, nggak sampai 1:2. Ada candle hijau dikit, belum sampai TP1 close. Ada candle hijau dikit ya, hampir TP1 close. Dia sampai berapa trade-nya? 120 per bulan. Berarti berapa ini? Setiap minggu. Setiap minggu mungkin kurang lebih dia adalah 30 trade. Ini banyak ya. Ini bahkan setiap hari 2-3 kali. Yang mana dia minggu juga tetap trade. Menangnya berapa kali? 72. Kalahnya berapa? Juga banyak, 48. Tapi dengan skenario yang sama, teman-teman, itu gain-nya sampai 300%. Ya, 300%. Oke, jadi melipat gandakan aset itu bisa ya, ternyata nggak harus akurasinya tinggi. Bahkan di sini ketika bocah tongkrongannya akurasi cuma 60%, risk to reward 1:1,5, trade banyak ya, mungkin kadang Elon Musk itu Doge ya, dia ngolong ya, terus setelah itu short, terus habis itu ada naratif apa dia selalu ikut, itu gainnya tinggi, tapi ini levelnya expert. Expertnya ini bukan hanya kesulitan membaca market, tapi juga emosi, menjaga dia tetap stabil secara emosional, karena ini game of emotion. Terus yang ketiga juga memanage waktu, karena
mantau market itu juga butuh waktu ya. Itu waktunya juga luang. Oke, jadi kalian yang mana nih? Kantoran, anak kuliah, atau anak tongkrongan? Jadi semua ini bisa kita akomodasi ya teman-teman di Akademi Kripto. Jadi kita di sini nyediain community buat teman-teman untuk saling berbagi trade, saling berbagi ideas, kemudian kita belajar bareng dengan platform yang kita beri untuk mencapai tujuan finansial. Oke, mungkin itu adalah series dari free ya modul yang saya berikan. Kemudian saya berharap ini dapat memberikan banyak manfaat ya. Nanti selanjutnya kita akan buat series-series gratis seperti ini buat free member. Tapi kalau teman-teman pengen dapetin benefit yang lebih ya, jadi ini permukaan, ini masih kayak kulit sapi ya, rambaknya sapi. Ini belum yang daging, jadi dagingnya kita simpen buat para premium member. Jadi ketika teman-teman pengen join ya, langsung ke akademikripto.com. Sana lihat gimana cara daftar dan juga promo-promo yang ada. Baru nanti teman-teman bisa kita assign ke premium group untuk mendapatkan berbagai modul yang lebih lagi, yang lebih alpha, yang lebih ahli. Oke, mungkin cukup sekian series 5 modul dari saya. Oke, saya harap dapat sangat memberikan manfaat dan membantu trading. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul gratis selanjutnya.